bicara soal tantangan Pancasila, tadi kita highlight di depan, ini apa yang harus diwaspadai oleh lintas generasi? Ya, pertama sebetulnya yang harus diwaspadai adalah ketika Pancasila sebagai ideologi negara, falsafah bangsa, atau kalau lebih luas disebut sebagai Grundnorm ya, atau Stat Fundamental Norm itu tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat ya. Ketika satu negara atau satu bangsa tidak lagi menempatkan ideologi negara atau falsafah bangsa ini menjadi panduan, pedoman dalam kehidupan sehari-hari, saya kira itu akan menjadi masalah yang terbesar. Nah, yang kedua saya kira memang karena kalau idealnya lah ideologi negara atau falsafah bangsa itu kan harus menjadi living ideology ya. Yeah. Jadi ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu memang cara kita untuk apa namanya? Tadi saya saya juga sering memakai itu ya. Membumikan ya, atau istilah lain mengarus utamakan. Yeah. Pancasila di dalam atau ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari itu tentu harus kita perbaharui terus caranya ya. Dari era ke era kan tentu harus berubah. Pendekatannya berbeda. Pendekatannya, pola komunikasi, perkembangan teknologi informasi juga akan berpengaruh ya, keterbukaan. Jadi ketika misalnya di satu negara ideologi tidak lagi menjadi salah satu yang menjadi arus utama pembicaraan, kemudian sifat hidup sekarang bermasyarakat di dunia global ini sangat terbuka, maka kan tantangan-tantangan ideologi lain akan mudah masuk gitu. Nah, oleh karena itu saya kira dua tantangan terbesar itu yang harus kita menjadi perhatian. Satu, tetap menjadikan isu ini menjadi isu yang penting. Yang kedua, pola pendekatannya harus kita selalu up to date gitu. Nah, kita punya BPIP juga, kalau menyambung tadi paparan dari Mas Bayu. Gimana kita peran berat BPIP dalam tadi menghalau ideologi transnasional ini apa? Kalau dari kacamatanya Pak Doli? Ya, pertama saya ingin merespon yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi ya, bahwa 3 komponen tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu itu sebenarnya kita bisa lihat kalau dari konteks tantangan ya. Itu bisa jadi 3 level ya. Bahkan sebetulnya dalam posisi kita sekarang, saya ingin menambahkan satu. Apa itu? Jadi sebelum kita menyatakan rasionalitas kita bahwa Pancasila ini sesuatu yang kita anggap benar, karena memang terjadi kekosongan sekian lama ya, wacana tentang Pancasila ini katakanlah dalam tanda petik lost gitu, atau hilang di tengah-tengah perbincangan masyarakat, maka tingkat pengenalannya pun sekarang sudah jadi problem. Tadi misalnya kalau ada survei mengatakan sebagian besar anak-anak muda mengatakan ideologi itu perlu diganti dengan ideologi lain. Dan jumlahnya juga tadi cukup signifikan. Dan ya, artinya kan mereka nggak mengenal Pancasila ini apa sebetulnya. Jangankan bicara tentang ini benar atau tidak gitu. Nah, dan itu misalnya terbukti. Memang saya riset disertasi saya tentang Pancasila. Saya menemukan kira-kira 10 tahun yang lalu kan rame itu di media massa mengatakan bahwa ada anak sekolah yang tidak hafal lagi Pancasila. Ada sekian jumlah PNS yang juga tidak hafal Pancasila. Jadi tingkat pengenalan pun sudah mulai hilang. Nah, oleh karena itu saya termasuk yang mengendorse supaya memang ada undang-undang yang membicarakan tentang tadi pengarus utamaan ya, membumikan atau pembinaan tentang nilai-nilai Pancasila. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Nggak cukup dikerjakan oleh satu lembaga yang berstatus cuman badan, alas hukumnya Perpres. Nah, perlu ada satu alas hukum yang lebih kuat, yang paling mungkin itu saat ini dilakukan oleh dalam kita akan dipandang. Kalau tadi data dari yang dibacakan oleh Mas Bayu, kita bisa katakan ini ngeri ya, Pak Doli. Artinya apakah bisa dikatakan ini adalah urgensinya peraturan setingkat undang-undang agar tadi menghalau ideologi transnasional agar tidak sampai mengganggu ideologi Pancasila? Ya, nah jadi salah satu, saya lanjutkan ya. Jadi salah satu nanti tugas dari atau undang-undang ini ya,
membicarakan tentang tadi bagaimana pola pendekatan kita yang recent, yang sesuai dengan zaman sekarang ini ya, agar Pancasila itu betul-betul tadi mulai dikenal dulu. Jadi kita harus balik lagi nih sekarang ya, karena terjadi kekosongan itu seolah-olah kita nih mulai seperti dari awal lah katakan gitu, untuk paling tidak yang 9 atau 16% tadi ya. Jadi kemudian lembaga ini harus melakukan apa namanya ya, mencari metodologi baru bagaimana supaya Pancasila ini tadi mengikuti stage-stage tadi, kembali dikenal, kemudian dianggap sebuah kebenaran yang rasional, kemudian dihayati gitu ya, baru kemudian diamalkan. Nah, yang paling penting begini, kadang-kadang kan karena kita mungkin punya trauma ya di masa yang lalu, kata dihayati, diamalkan, ini kan menimbulkan, wah ini kita balik lagi dong, kayak zaman dulu gitu ya. Nah sebetulnya kan kita harus bisa memilah-milah ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebetulnya kalau setiap orde ya, setiap mulai dari orde lama, orde baru, sebetulnya mereka punya cara sendiri untuk bisa memperkenalkan. Jadi kalau dari segi niat baik, sincerenya itu sebetulnya sangat punya keinginan di setiap pemerintahan, di rezim, untuk menempatkan Pancasila ini sebagai living atau working ideology seperti tadi itu. Tapi memang yang namanya sifat kekuasaan kan kalau makin lama memang bisa ini, itu aja yang problem. Tapi kalau dari niat, kemudian cara, ide pada saat itu ya, konteks hari itu, saya kira pada misalnya P4 di zaman awal-awal diberlakukan, saya kira itu paling tidak sudah bisa ini, ada pendidikan moral Pancasila. Nah yang selama mulai Orde Baru itu hilang sekarang. Nah itulah tugas dari undang-undang, dan kalau nanti dibicarakan tentang lembaga apa yang mengerjakan itu, nah mengembalikan Pancasila ini di dalam seluruh aspek kehidupan, masuk lagi ke pendidikan, masuk lagi misalnya ke kehidupan sosial, bicara tentang politik, ekonomi dan seterusnya. Nah, itulah tugas dari lembaga nanti yang akan mau kita susun. Nah, untuk pembinaan ideologi Pancasila ada badannya, BPIP. Berikutnya caranya bagaimana agar tadi bisa masuk untuk menuntaskan problem? Ya, pertama saya sebetulnya kalau bicara tentang soal kelembagaan dan ketatanegaraan ya, ini juga rekomendasi di disertasi saya. Kalau tadi misalnya di seluruh kehidupan ya, olahraga, kemudian mulai dari pramuka segala macam itu levelnya undang-undang ya, harusnya kalau Pancasila ini sebagai sumber dari semua sumber hukum ya, sumber dari semua panduan kehidupan berbangsa dan negara, ya idealnya memang dia harusnya sama di tempatnya di yang paling tinggi. Sehingga memang kalau di level kedua undang-undang itu semua bicara tentang seluruh aspek kehidupan, dasarnya Pancasila. Nah tinggal persoalannya balik ke tadi pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan? Apakah sekarang dia, itu yang saya katakan tadi, yang paling mungkin sekarang adalah masih sampai level undang-undang. Kalau ada atensi, ada political will dari pemerintah dan DPR, saya kira nggak ada kesulitan kalau kita bicara tentang undang-undang. Nah persoalannya apa yang harus dikerjakan oleh badan seperti realnya apa sih? Realnya apa gitu. Yang pertama adalah tadi satu, bahwa badan ini atau apapun nanti kita sebut ya, dia harus punya konsep tentang bagaimana kembali menghadirkan Pancasila di setiap kehidupan, seluruh kehidupan masyarakat, termasuk saya kira yang paling penting adalah pendidikan. Jadi bagaimana kalau tadi generasi muda sekian 7%, 16% ini kan bicara tentang masa depan. Kalau sekarang 7-16% terus dibiarkan kosong lagi ke depan, saya kira masa depan kita akan terancam bahwa bangsa ini akan kehilangan ideologi di tengah-tengah manusianya yang akan ke depan itu. Jadi dalam segi pendidikan harus kembali dikenalkan. Nah yang kedua yang harus berbeda dengan sebelumnya adalah pola pendekatannya. Jadi tidak boleh lagi ada pola-pola yang indoktrinasi ya. Semuanya bersifat partisipatorif ya. Jadi apalagi kan anak muda sekarang ini kan nggak bisa ya kalau didikte, ditekan. Kontennya harus masuk ke, pendekatannya harus dengan cara mereka lah gitu ya. Nah yang ketiga saya kira ini harus dijaga betul supaya tidak bisa ada lagi
masuk pengaruh ideologi-ideologi lain. Final ideologinya Pancasila, nggak boleh Pancasila. diotak-atik.